yaitu Batak Narajan. Misi kita ini kan menjadikan Toba unggul dan bersinar. Ya, persoalan yang paling utama ini sekarang ini adalah infrastruktur. Jadi dalam 100 hari ini harus ada action kita di infrastruktur supaya masyarakat bisa merasakan apa yang kita lakukan. Saya sudah kontak beberapa pihak supaya jalan kita ini bisa diperbaiki, masyarakat bisa menikmatinya. Nah, yang kedua adalah kesehatan. Nah, kita perbaiki ini kesehatan mulai dari desa hingga ke kabupaten. Kita sudah bicara ada pelatihan bagaimana pelayanan kesehatan yang prima. Kita akan panggil semua bindes kumpulkan. Tadi barusan saya sudah bicara dengan dinas kesehatan, segera lakukan minggu depan nanti sudah diprogramkan itu supaya pelayanan ini bisa kita unggul dan masyarakat bisa menikmati pelayanan yang ramah, yang betul-betul yang membuat mereka sehat. Nah, ya ketiga SDM unggul. Ya harus kita betul-betul kerja keras sekarang, ya menciptakan ini pelatihan di masyarakat. Terutama sekarang ini kita masih jauh daripada yang harapkan dari dalam perdagangan. Ya, kita sudah menghadapi globalisasi sekarang, tapi kita perdagangan online kita masih sedikit. Ya, anak-anak muda saya lihat di sini masih sangat sedikit yang mengetahui bagaimana masuk kepada market online. Ya, ini kita akan dorong, kita akan kumpulkan dan itu dari masyarakat, dari orang-orang muda, dari desa yang bisa kita latih, punya skill di komputer dan juga punya produk desa ke daerah itu kita masukkan online. Nah, pariwisata ini ya kita harus kerja keras, ya. KSPN ini harus kita dukung besar-besaran dan juga rencana kita, mohon doakan supaya di sini ada ikon, ya. 100 hari ini juga akan kita kerjakan itu. Apakah nanti dulu tolong kita jadikan nanti ikon Toba, ya. Saya sudah tanya investor dan siap untuk berinvestasi di sini. Cuma bagaimana supaya jangan menyalahi aturan, kita berkoordinasi dengan kehutanan dan ketumbuhan juga. Karena rencana dijadikan itu Taura. Jadi kita harus koordinasi juga dengan Humbang Sundutan, ya. Pertanian kami ingin responsif. Ya, kami harus cepat kerjakan apa persoalan sekarang pertanian. Minggu depan udah saya kirim orang untuk belajar ke Jawa, ya, untuk belajar bagaimana meningkatkan hasil pertanian kita ini. Sekarang kita masih 6 ton per hektar, kita harus naikkan minimal 2 ton per hektar. Padi ya Pak? Padi. Butuh kerja keras ini. Kopi kita, saya pergi ke Awornas, drop sekarang penghasilan mereka. Karena apa? Ada penyakit yang membuat bijinya kropos. Nah, kita ini segera teliti apa yang harus kita perbuat supaya mereka bisa menanam kopi yang terbaik. Karena kita nggak mau mereka itu yang selama ini sudah menjadi penghasil kopi terbaik lalu tidak bersemangat lagi untuk menanam kopi karena persoalan itu. Jadi kerja keras kita lakukan. Saya bilang sama ASN semua yang OPD semua, saya bilang mari kita kerja. Ya, saya bilang kecepatan kami ini bisa sampai 120 km per jam. Ya, tolong ikutin kami dan siapa yang tidak bisa mengikuti, mohon maaf, kami harus terpaksa tinggalkan. Kita ajak masyarakat, ini sekali lagi saya bilang tadi di pidato saya, membangun Toba ini tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri, harus bersama-sama dengan masyarakat. Masyarakat harus menyadari ini dan kita akan retribusi akan kita buat sistem online-nya nanti. Dan pajak bumi dan bangunan juga, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu kita akan lakukan terobosan baik dari sistem maupun pendekatan kepada masyarakat. Pak, terkait prioritas infrastruktur Pak, ini kan dana-dana kita Pak banyak direfocusing ini. Bagaimana kita menghasilkan dana untuk melakukan pembangunan infrastruktur itu Pak? Saya bilang jangan menyerah. Kita punya pikiran. Strategi apa yang akan dilakukan Pak? Kita punya akal, kita punya pikiran, ya. Jadi kreatif, inovatif, produktif dan juga harus non koruptif. Banyak kementerian yang bisa kita hubungi. Kita harus lobby kementerian yang berkaitan. Contohnya, kalau kita membangun tempat wisata, tentunya ada kaitannya dengan juga PUPR.
Nah ini harus kita kombinasikan, jangan hanya fokus pariwisatanya saja, sedangkan infrastrukturnya kita nggak bagusin, nggak akan ada gunanya itu nanti. Jadi kita akan lebih kita lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk menaikkan pendapatan daerah ini, sumbernya dari mana untuk pembangunan infrastruktur ini. Yang penting sekarang sikapi jangan pesimis. Nah, skala prioritasnya Pak, desa mana yang pertama sekali akan dibangun jalannya? Nah kita lihat dulu mana ini kan harus yang produktif Pak. Jadi kita lihat desa mana yang paling produktif ini sekarang. Misalkan desa wisata atau desa yang penghasil apa, jalannya masih rusak, ya kita akan prioritaskan itu. Oke, untuk besok Pak, apakah ada persiapan khusus untuk acara ulang tahun kita Pak? Ya saya bilang ini kita sudah persiapkan sekarang. Saya bilang itu buat itu di media. Hal-hal apa yang kita, misalnya dia Kominfo udah saya instruksikan hari ini, liput semuanya. Apa yang ada di kita ini, keunggulan kita harus diketahui orang. Ya, Toba ini berdiri 22 tahun yang lalu. Apa yang sudah dikerjakan, di mana kita sekarang, ya bagaimana orang harus tahu itu, harus masuk media. Dan moga-moga malam ini selesai, kita harus sampaikan itu ke masyarakat dan ajak masyarakat di ulang tahun ini, mari kita bekerja sama, bergotong royong. Kami akan perbaiki pelayanan pemerintah untuk memajukan masyarakat, membuat masyarakat lebih sejahtera, untuk menjadikan masyarakat ini punya daya saing, unggul, ya di dalam segala hal. Jadi di ulang tahun ini mari kita sama-sama introspeksi diri dan berbuat apa yang kita bisa berbuat untuk memperbaikinya. Kebetulan kita nggak bisa rame-rame, seandainya bisa rame-rame saya ingin buat kayak besar-besaran kayak karnaval atau lomba kreativitas, inovasi, lomba-lomba yang lainnya yang mendorong masyarakat untuk berkreasi. Gitu. Berarti nggak ada acara khusus Bang? Tidak ada acara rame-rame, hanya di ruang tertutup. Syukuran, kita ucapkan syukur, doa supaya depan kita bisa lakukan promosi.